Juri yang terhormat, saya akan memulai perdebatan dalam 3, 2, 1. Sebagai pembicara pertama, tim pro, saya menyetujui penuh mosi perdebatan pada pagi hari ini, yaitu dalam kondisi krisis, Dewan ini akan mengizinkan negara untuk kebijakan ekonomi yang bersifat radikal, misalnya melegalkan pemanfaatan pekerja anak hingga sin industri, termasuk dalam pelegalan prostitusi, penjudian, dan alkohol. Memasuki karakterisasi yang saya miliki, Dewan Juri yang terhormat, saya memiliki dua karakterisasi. Yang pertama adalah kondisi krisis dan yang kedua adalah radikal. Dapat digarisbawahi, Dewan Juri yang terhormat, kondisi krisis yang dimaksud adalah kondisi dengan pendapatan ekonomi yang sangat rendah, dengan sumber daya alam yang melimpah, namun kurangnya sumber daya manusia, sehingga masyarakat di negara tersebut tidak mendapatkan kesejahteraan maupun hak-hak mereka. Yang kedua adalah radikal. Dapat diingat, Dewan Juri yang terhormat, bahwa sifat dari radikal adalah memaksa maupun mengikat, sehingga ini merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan ekonomi, Dewan Juri yang terhormat. Beralih pada beban pembuktian yang saya miliki. Saya memiliki dua beban pembuktian. Yang pertama, ya atau tidak penerapan kebijakan ekonomi yang bersifat radikal dapat meningkatkan SDM dan ekonomi di negara tersebut. Dan yang kedua, ya atau tidak penerapan kebijakan ekonomi radikal dapat dibenarkan secara moral. Beralih pada sign posting yang argumen yang saya miliki, Dewan Juri yang terhormat. Namun sebelum memasuki argumen, saya memiliki disclaimer dan mekanisme yang akan saya sampaikan. Disclaimer, Dewan Juri yang terhormat, kalau kebijakan ekonomi radikal ini ditetapkan dengan penuh kehati-hatian dan dengan mekanisme yang tepat. Mekanisme yang saya miliki adalah pembatasan usia dalam pelegalan prostitusi, penjudian, dan alkohol, lalu pemberian jam kerja, serta pekerjaan khusus yang sesuai pada pekerja anak. Beralih pada sign posting argumen yang saya miliki, Dewan Juri yang terhormat, saya memiliki 3 argumen, yaitu 2 argumen urgensi dan 1 argumen justifikasi. Beralih pada argumen urgensi yang saya miliki, Dewan Juri yang terhormat, mengapa penting dan mendesaknya mosi ini dilakukan, Dewan Juri yang terhormat? Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa kondisi krisis yang dimaksud adalah kondisi ekonomi yang sangat rendah, sehingga menyebabkan masyarakat di negara tersebut tidak mendapatkan kesejahteraannya. Lalu, mengapa tindakan radikal dapat dibenarkan dalam kondisi krisis seperti ini, Dewan Juri yang terhormat? Yang saya memiliki 2 alasan. Yang pertama, dapat meningkatkan sumber daya manusia, dan yang kedua, dapat meningkatkan perekonomian negara tersebut. Beralih pada elaborasi yang saya miliki, Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, dapat meningkatkan sumber daya manusia. Mengapa, Dewan Juri yang terhormat? Dalam negara yang memiliki krisis ekonomi, sumber daya manusia mereka rendah, bahkan kurang bisa diarahkan dengan pendekatan lain, namun dapat diarahkan dengan pendekatan radikal. Mengapa? Karena gerakan radikal ini menggunakan prinsip pemaksaan, bahkan kekerasan, yang mana itu seperti teori behaviorisme, yang mana jika seseorang dipaparkan, disuruh, dipaksa, dan dituntut untuk terikat pada suatu tindakan, dan tindakan tersebut dilakukan secara berulang dan intensif, dan diperlihatkan pada masyarakat tersebut, maka itu akan menimbulkan suatu kebiasaan. Dan jika kebiasaan yang baik dipaparkan pada masyarakat di negara tersebut, maka itu akan meningkatkan SDM di negara tersebut. Yang kedua adalah meningkatkan ekonomi. Mengapa gerakan radikal dapat meningkatkan ekonomi, Dewan Juri yang terhormat? Karena dengan adanya sin industri merupakan cara paling cepat untuk menaikkan pendapatan per kapita. Komparasi di sisi lawan, Dewan Juri yang terhormat, mungkin mereka akan mengatakan, mengapa negara dengan krisis ekonomi tidak memilih untuk melakukan peminjaman pada negara lain? Karena dengan adanya peminjaman pada negara lain, itu akan menimbulkan efek jangka panjang, yang bahkan negara krisis ekonomi ini belum bisa menyelesaikan efek jangka pendek, apalagi jangka panjang, Dewan Juri yang terhormat. Dan jika peminjaman tersebut dilakukan secara terus-menerus, akan mengakibatkan ekonomi negara tersebut disetir oleh negara lain, Dewan Juri yang terhormat. Dan yang kedua, beralih pada argumen justifikasi yang saya miliki. Penerapan gerakan radikal ini dapat dibenarkan secara moral dan hukum, Dewan Juri yang terhormat. Mengapa? Karena dengan kondisi ekonomi yang kritis akan menyebabkan masyarakat berusaha mendapatkan apa yang mereka mau. Example seperti mabuk dan judi. Dan daripada itu terjadi, lebih baik pemerintah sekalian memberikan legalitas dengan mekanisme yang lebih tertata, sehingga ini akan lebih menguntungkan dua belah pihak.
Dan jika gerakan ini tidak dilakukan akan tidak lebih dibenarkan secara moral, bukan? Seperti yang saya contohkan tadi, bahwa dengan keberadaan krisis ekonomi seperti ini akan lebih banyak masyarakat yang serampangan, tidak tahu aturan, mabuk, prostitusi dan judi diam-diam, yang mana semua fenomena itu hanya akan menurunkan pajak negara. Dan jika pemerintah menanggapi kasus-kasus seperti itu dengan malah memberikan larangan, memberikan kekangan pada masyarakat, maka masyarakat akan lebih meledak-ledak dan dalam melakukannya. Seperti teori psikologi Reaktan, suatu individu maupun masyarakat, jika kebebasan mereka direnggut, kebebasan mereka dikekang, maka mereka akan lebih memberontak, lebih bersemangat dalam melakukannya. Namun jika pemerintah dapat melegalkan dan memberikan mekanisme yang lebih tepat, lebih tertata, maka masyarakat dalam negara krisis ekonomi seperti itu akan malah lebih gampang diatur, dan itu akan meningkatkan sumber daya manusia mereka. Dan jika sumber daya manusia mereka sudah lebih berkualitas, mereka memiliki sumber daya alam yang banyak, dan itu akan meningkatkan kualitas ekonomi pada negara tersebut. Maka dari itu, saya sebagai pembicara pertama pro mendukung penuh mosi perdebatan pada siang hari ini dengan 3 argumen, yang mana 2 argumen urgensi, yaitu meningkatkan sumber daya manusia, dan yang kedua meningkatkan ekonomi. Lalu 1 argumen justifikasi, yaitu penerapan kebijakan ekonomi radikal dapat dibenarkan secara moral. Sekian, terima kasih. Saya bangga menjadi tim pro.